Mills Dynaplate Rust M2. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita mau ngulik lagi sepatunya dari Mills. Kalau kemarin kita udah potong yang versi performance-nya, kita penasaran sama yang ini nih ya. Yang katanya bisa untuk temporan, speed session, dan bahkan juga race dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Kalau gue pegang pertama, jujur impresinya itu ringan banget. Ya, ini kalau kita timbang beratnya memang nggak nyampe 200 gram di size 40 ya. Kurang lebih di 190 gram aja. Ini menarik nih ya, apalagi dengan outsole yang rubber itu biasanya bikin beratnya jadi lumayan berat, dan ini nih karakter midsole kayak gini ini juga biasanya berat. Ya itulah ya jagonya Mills bikin semuanya jadi tambah ringan. Kayak kemarin kita lihat super shoes-nya yang ringan banget, sekarang juga jersey-nya kita lihat itu feel-nya lightweight banget, breathable, dan enak banget juga kayak yang lagi gua pakai sekarang. Dan semua itu dilakukan Mills untuk mendukung performance. Ya wajar ya, namanya juga brand yang udah pernah bikin jersey timnas gitu kan. Kita udah nggak ragu lah dengan kualitasnya dia soal fabrikan. Makanya gue juga suka ngerekomendasi kok teman-teman buat pakai jersey dari Mills kayak yang lagi gue pakai sekarang. Nah, balik ke sepatunya, gue penasaran sebenarnya kalau sepatu ini high performance-nya bakal cocok buat kebutuhan apa aja sih? Apakah bener cocok untuk race atau hanya untuk daily training doang? Langsung aja kali kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Mills Dynaplate Rust M2. Oke, kayak biasa kita akan bahas dari layer A dulu, yaitu materialnya. Layer A1 kita akan bahas material uppernya. Nah, kayak tadi gue udah cerita soal upper, Mills ini pakai Aeromesh upper ya namanya. Dan ini tuh cukup unik, dimana feel-nya itu memang ringan. Dia cukup breathable ya, kita bisa langsung lihat ini celahnya banyak sekali guys. Dan uniknya dia masih agak tebal. Pertanyaannya, seberapa kuat dia nahan Dremel kita? Ternyata setelah kita tes itu dia jebol di detik keempat. Yang ini memang secara benchmarking bukan yang paling durable. Tapi kita juga ngelihat ada hal menarik di mana Mills ini melengkapi dengan TPU layer berbentuk logonya Mills ya. Ini cukup bisa menahan gesekan sampai nggak jebol teman-teman ya. Jadi sesignifikan itu. Mungkin kalau kita bisa kasih saran ke depannya, apakah TPU layer ini bisa ditambah sedikit karena bobotnya yang masih ringan, tapi dengan kekuatan material yang ini bisa ditambah sedikit aja layer-layer seperti ini. Dan kabar baiknya sebenarnya uppernya itu enak banget dan breathable, sangat adem. Mau kalian pakai buat daily training, mau kalian bawa buat race, ini sangat bisa sekali. Dan ini terbilang nyaman ya, nggak melukai atau bikin tidak nyaman lah si kaki saat memakainya. Bahkan kuku juga rasanya aman nih dengan upper yang dipakai sama Mills ini. Jadi tinggal ditingkatin dikit aja durabilitasnya ya. Nah, begitupun sama dengan liningnya, ini juga jebol ya, nggak nyampe detik 10. Jadi memang secara durabilitas memang bukan yang terbaik. Cuman marilah kita berikan pujian, pertama dari segi lightweight-nya, yang kedua dari segi breathability-nya. Dan gue juga suka banget dengan Mills sudah memberikan gaset hitam full ya, kanan dan kiri di sini. Jadi so far sebenarnya gue ngelihat potensi sepatu ini tuh untuk durabilitasnya memang kurang. Tapi kita juga harus tahu sepatu-sepatu untuk high performance tempo itu ada yang suka dikorbankan, yaitu durabilitas agar menjaga bobotnya tetap ringan. Dan rasanya ini masih cukup fair. Hasil pengetesan kita versus dengan harganya dan kualitas yang digunakannya, ini sangat-sangat fair sekali kalau menurut kita. Lanjut di layer A2, kita mau ngomongin bagian midsole-nya. Nah, di bagian midsole ini menggunakan OP foam ya, khasnya dari Mills. Nah, kalau kita lihat sebenarnya mirip sama itulah ya. Kalian tahu kalau udah bentuknya gabus-gabusan gini ya. Cuman dia karakternya agak unik, dia sedikit firm, jadi dia cukup stabil untuk berbagai macam kecepatan. Dan dia dikombinasi sama Aeroplate yang sebenarnya ini adalah Shanks aja. Jadi jangan berharap ini plate yang memberikan dorongan lebih. Tapi kalau gua ngelihatnya nih ya, untuk memantapkan kestabilan dari si foam ini yang memang sebenarnya udah cukup oke ya tingkat kestabilannya, ditambah lagi
sense ya untuk ngejaga kestabilan dengan cukup baik, yang itu pun juga diamini oleh tester kita. Bagian unik adalah hasil pembacaan durometer kita itu 24,5 di bagian belakang, sedangkan 14,5 itu di bagian depan. Jadi bagian depan ini kerasa lebih empuk memang dibanding bagian belakangnya. Kalau kita pegang juga memang ada sedikit sih perbedaan, tapi memang harusnya nggak segitu signifikan karena ini cuman satu blok yang sama gitu ya. Ini bukan ada lapisan-lapisan yang berbeda. Nah ini jadi unik. Nah correct me if I'm wrong ya teman-teman. Sehingga ini menimbulkan sebuah sensasi yang lebih empuk, lebih nyaman saat kita mendarat dengan bola-bola kaki ketimbang kita mendarat dengan bagian belakang. Atau kurang lebih reboundnya itu 25,2% di bagian belakang dan 24,6%-an di bagian depan. Jadi sebenarnya dia cukup mantul-mantul ya dan cukup responsif juga. Tapi kan pas lagi dipakai itu bisa jadi berbeda. Nanti kita akan bahas di layer selanjutnya ya. Dan untuk midsole-nya kita berikan rating 7,5 dari 10. Oke, kita sekarang masuk ke bagian outsole-nya, di mana gua kasih tau aja ini outsole-nya cukup menarik. Rubber full ya, hampir semuanya ketutup, dan gua nggak tahu nih apakah ada risiko untuk batu masuk sini, harusnya ada ya. Tapi so far di 45 km tester kita uji coba belum ada masalah sama plate-nya yang di dalam sini. Nah, ini kita ngelihat bagian rubbernya juga masih relatif utuh teman-teman ya setelah 45 km karena memang cukup durable. Hasil pengetesan Dremel kita, dia itu berkurangnya 0,6 mm. Sayang, tebalnya memang cuma 0,6 mm. Jadi sebenarnya dia kuat ya, sangat bagus sekali bahkan untuk durabilitasnya. Cuman memang ada yang harus dikorbankan, yaitu bobot. Jadi makanya Mills pilih tipisnya cuma segini doang. Kalau dia tebelin lagi, pasti lulus nih tes Dremel kita. Itu aja sih sayangnya. So far so good. Dan kita berikan rating 7 dari 10 dengan catatan juga beberapa hal menarik, yaitu gripnya di permukaan kering itu bagus, tapi di permukaan basah dia sedikit berkurang meskipun masih tetap bagus juga. Nah, rating dari layer A-nya untuk sepatu ini adalah 6,61 dari 10 dengan catatan memang ada beberapa hal yang di-adjust untuk durabilitas, tapi tidak mengesampingkan kualitas, terutama untuk tujuannya sih sebagai sepatu temporan atau speed session, gue masih melihat ini hal yang cukup bisa diterima. Nah, sekarang kita bahas dari segi konstruksinya sepatu ini. Mari kita pindah ke layer B. Intinya aja, di layer B ini kita menemukan lem-leman itu bagus sekali, tidak ada lem bleber, tidak ada jahitan yang miss, bener-bener semuanya excellent ya. Ya sama seperti ekspektasi kita kalau kita pegang barang-barangnya Mills biasanya selalu rapih banget sih. Terus jahitan-jahitan juga aman. Mungkin ada satu isu aja sedikit kecil teman-teman ya. Gasetnya di bagian kiri ini ada yang lepas jahitannya. Nah tapi bukan berarti ini sesuatu yang bisa sangat dikhawatirkan. Nah kalau ada apa-apa atau terjadi sesuatu ya seperti yang kita alami di sepatu ini, mungkin teman-teman bisa sounding langsung ke Millsnya karena gue yakin mereka pasti punya kebijakan tertentu untuk produk-produk yang teman-teman beli. Terus kita juga ngelihat secara overall di sini, wah ini menarik ya teman-teman ya. Apa yang dilakukannya sama Mills untuk di support-supportnya itu juga cukup baik. Ini bagian collarnya itu ngikutin bentuk mata kaki, terus bagian sini memang dia nggak terlalu deep atau locking ya, tapi setelah keseluruhan sepatunya dipakai, menurut tester kita yang bahkan biasa pakai size 40 dari brand luar, ini segi fitting-fittingnya sudah sangat acceptable. Bahkan dengan kondisi kayak gini nih, ini justru lebih baik nih, kan agak ini ya, agak soft ya. Nah ini bahkan lebih baik untuk kondisi fitting ya, jadi tidak ada masalah yang signifikan. Nah kalau ratingnya berapa di layer B ini untuk konstruksi, kita berikan 7,5 dari 10. Next kita akan bahas di layer C, yaitu untuk motion stability dan efeknya terhadap gait. Nah dimana langsung aja kita sounding untuk heel to dropnya berapa. Stack belakangnya 32,8 mm, stack depannya 24,5 mm. Yang artinya kita dapat heel to drop 8,3 mm. Memang agak tinggi tapi masih acceptable ya. Dimana untuk load ke bagian lututnya harusnya tidak terlalu tinggi. Begitupun untuk bagian betis tidak terlalu berat juga bebannya. Jadi menurut kita masih cukup pas aja anatomi yang ada di sepatu ini. Kalau fitting-fitting tadi udah kita bahas, ada satu hal yang menarik teman-teman ya. Nah, bagian yang menekuk di sepatu ini ternyata nggak pas di bola-bola kaki, tapi sedikit ke belakang. Yang ini akan membuat kerasa sedikit kaku ya sepatunya. Itu kaku bukan karena si midsole-nya kaku aja, tapi memang karena flex point-nya itu agak mundur. Nah, ini bukan hal yang jadi sesuatu yang mayor juga teman-teman ya, karena tester kita juga setelah menguji coba tidak ada masalah, bahkan setelah dia pick up pace-nya di atas pace 7 gitu, di atas pace 6, itu nggak ada masalah sama sekali.
Kalau kita bahas dari segi rockernya juga dia cukup agresif ya, meskipun nanti kenyataannya tester kita tidak menemukan banyak bantuan yang terasa dari segi rockernya ini ya. Mungkin karena tadi ya titik flexnya atau tekuknya itu agak ke belakang. Nah, tapi overall ini memang sudah cukup menarik dan kita berikan rating 7,25 dari 10 untuk layer C-nya. Untuk layer D-nya memang kita nggak bahas banyak karena kan itu untuk membahas tentang sepatu jalan ya. Ini juga sepatunya sangat bisa sebenarnya dipakai buat jalan, tapi agak sayang sih kalau gue ngelihatnya ya mendingan dipakai buat fokus latihan aja. Mengingat tadi durabilitasnya dan fitting-fittingnya juga memang sebenarnya lebih dioptimize untuk sepatu lari. Makanya kita langsung bahas ke layer E aja yang khusus membahas untuk lari. Nah, di sini salam kenal ya, salah satu tes terbaru kita yaitu Kak Dea. Ya, nah, teman-teman bisa follow IG-nya atau support Kak Dea nanti ya. Nah, balik lagi ke sepatunya, Kak Dea juga cerita. Di sini, Kak Dea sebagai yang punya kaki agak lebar ya, wide foot dan juga agak flat foot, di mana bagian arch-nya itu kan agak collapse tuh ya kalau flat foot. Ini bukan kerasa sebagai yang fittingnya paling oke, di mana fittingnya ini cenderungnya medium, nggak narrow tapi medium. Nah, buat kalian yang kakinya agak lebar, baiknya memang naik satu size dari si sepatunya ini biasa. Nah, tapi dikencengin juga ya bagian depannya biar dapat support yang maksimal. Terus untuk kondisi supinasi, ini bukan sepatu yang terbaik juga karena tidak ada support yang gimana banget untuk kondisi supinasinya, tapi masih sangat acceptable, di mana Kak Dea dengan kondisi supinasinya bercerita tidak ada masalah signifikan sebenarnya ketika memakai sepatu ini. Itu juga dibuktiin setiap habis latihannya Kak Dea menggunakan sepatu ini, tidak ada fatigue, tidak ada sakit, ya tidak ada pegel yang berarti di kakinya beliau, mulai dari telapak kaki, bagian pergelangan, lutut, betis, itu semuanya aman ya. Jadi secara safety, sepatu ini juga sudah sangat bagus sekali. Nah, sekarang kalau kita bahas dari segi pace, buat teman-teman yang pace-nya lebih gede daripada 7, sorry itu saya mungkin nggak akan dapat banyak benefit dari sepatu ini. Nah, Kak Dea juga cerita, di pace 7, pace 6, bantalannya itu masih kerasa cukup, meredam impact dengan baik, dan ada membalnya juga. Tapi speed yang paling optimal untuk menggunakan sepatu ini adalah sekitar pace 5, pace 4 bahkan juga masih bisa. Tapi speed paling tepat untuk penggunaan sepatu ini adalah pace 5 dan pace 4 juga masih bisa. Dimana dengan keseluruhan geometri sepatunya, kondisi midsole-nya itu kerasa memang diutilize untuk kebutuhan lari cepat. Sepatu ini stabil, sepatu ini cukup responsif, dan plate-nya di sini juga cukup suportif juga untuk kondisi-kondisi kaki teman-teman. Meskipun gue nggak bisa bilang plate ini akan membantu memberikan dorongan ya, tapi keseluruhan geometri yang memang diutilize untuk speed yang lebih tinggi. Dengan catatan, angka ideal atau jarak ideal untuk penggunaan sepatu ini adalah di sekitaran 5-10 km aja. Karena untuk di atas 10 km, Kak Dea juga menyampaikan, di sini midsole-nya tidak terlalu berasa untuk memberikan support yang tepat bagi kaki teman-teman. Ya mungkin teman-teman bisa cek ya sepatu Mills yang lain, karena untuk jarak-jarak yang lebih jauh, setahu gue nih, Mills sudah banyak punya opsi yang lebih menarik lainnya. Tapi buat teman-teman yang pengen sepatu untuk temporan dengan budget terbatas, tapi performanya juga cukup berasa, akhirnya ini menjadi salah satu opsi yang menarik. So, sebelum gue kasih rating finalnya, gue mau kasih tahu dulu, mungkin kalau ada hal-hal yang bisa di-improve dari sepatu ini. Yang pertama adalah durabilitas dari upper. Kalau gue sih ngelihatnya bisa ditambahin lagi lah beberapa film kayak begini untuk di seri selanjutnya, tapi itu pun tidak menjadi masalah signifikan. Ya kayak kalian bisa lihat, ini sepatu untuk temporan yang dimana durabilitas bukan menjadi concern utama. Begitupun dengan outsole-nya. Kalau gue sih ngelihatnya bisa ditambah lagi kali, karena dengan ketebalan yang segini, ini udah oke. Tapi ya mungkin umurnya jadi akan cepat habis. Kalau itu dua-duanya tadi bisa diimprove, gue rasa ini bakal menjadi salah satu opsi yang menarik ya. Mungkin akan dikorbankan beratnya, bobotnya yang which is di size 40 aja 190 gram, itu memang ringan banget ya guys ya. Tapi tidak selamanya kita butuh sepatu yang super ringan kalau durabilitasnya itu dikorbankan. Oh iya, satu catatan lagi, ini juga bukan sepatu yang tepat buat kalian yang punya supinasi ya. Mohon diperhatikan juga buat yang punya plantar fascia, karena bukan sepatu ini jelek, ini memang tidak didesain untuk kaki seperti kalian aja, sesederhana itu. Sedangkan kelebihan yang cukup banyak ya, dengan bobot seringan ini adalah sepatu yang cocok buat kalian pecinta sepatu-sepatu ringan, terutama untuk speed station atau buat jarak-jarak 5-10 km. Nggak cuma itu aja, untuk kelas sepatu speed station ini termasuk yang stabil ya, salah satu yang paling stabil yang pernah kita uji, dan ini approve sih ya. Nah, untuk segi kestabilan ya juara banget untuk kategori temporan kayak begini. Dan kabar baiknya juga, ini sebenarnya sepatu yang sudah diutilize dengan baik semua geometrinya untuk jarak 5-10 km untuk speed station, dan dengan semua yang terjadi di sepatu ini sangat-sangat value for money. Apalagi dengan rating 7,38, gue bisa merekomen lah sebagai salah satu pilihan menarik untuk di tempo session.
Nah, gimana menurut kalian sepatu Mills ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.